Halo semuanya, balik lagi sama aku Selvi Nadia di Challenge Berani Bicara hari ke-27. Wah, gak kerasa banget, ternyata udah 27 hari dan tinggal belasan hari lagi menuju 40 hari Challenge Berani Bicara. Dan mungkin setelah itu aku bakal lanjut lagi, karena ternyata kalau latihan bicara kayak gini tuh ya sedikit-sedikit memang mempengaruhi skill bicara lagi. Tapi sebelum aku ke insight dan ilmu baru yang akan aku sampaikan, aku mau cerita sedikit tentang proses interview dan LGD kemarin. Jadi kemarin itu aku dapat sesi jam 3, jam 15.00 sampai 15.30 buat LGD-nya, terus lanjut 15.30 sampai 16 itu buat interview. Aku berangkat dari asrama itu sekitar 14.43 buat jalan ke perpusnya, terus sampai sana 14.50, terus nunggu sebentar, terus langsung masuk ke ruangannya. Dan di perpus, aku kan jarang banget ke perpus ya, jadi aku tuh agak bingung gitu. Aku dapat di Rudis 7, sedangkan aku nggak pernah ke Rudis, kayak Rudis 7 tuh di mana gitu. Dan kebetulan Rudis 7 tuh tempatnya kayak di corner gitu, di pojok. Jadi untungnya ada temanku di situ, terus dia kan udah sering banget kan di perpus. Akhirnya aku tanya, Rudis 7 itu di mana sih gitu. Terus dia ngarahin lah ke situ. Akhirnya oke, thank you banget. Terus aku langsung masuk ke Rudisnya. Terus di situ selama proses LGD itu ada 4 orang. Harusnya sih banyak ya, kayak 10 orang bisa, tapi karena waktu kemarin itu kementerian-kementerian lain agak sedikit, jadi mungkin di plottingnya tuh ngacak gitu, biar nggak yang ada yang banyak banget, ada yang sedikit banget gitu. Jadi aku kebetulan kebagian sama 4 orang, dan 4 orang ini, 3 orang ini bener-bener kayak mereka ngomong itu pinter banget gitu loh. Karena LGD ini kan proses diskusi kan, bagaimana kita mendiskusikan suatu masalah, dan bagaimana itu bisa lihat gimana kita cara memimpin, cara berbicara, cara menyelesaikan masalah, terus cara diskusi, bagaimana kita memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara, untuk berpendapat gitu. Terus kemarin juga karena aku merasa kalau aku memang dalam komunikasi, dalam berbicara itu agak kurang lancar gitu. Jadi aku memutuskan buat ambil peran di kepemimpinannya. Aku ambil ucapan pertama, kalimat pertama untuk membuka LGD tersebut. Jadi kemarin kan sama kakak fasilitatornya tuh dibacain kasus, terus habis itu dihitung lah kayak oke, mulai dari sekarang. Nah aku langsung ngomong, oke teman-teman, kita mulai, aku izin memulai diskusi kita kali ini. Jadi menurut aku kayak gini, soalnya kan lagi gini. Nah itu di situ aku ambil peran di situ, karena menurut aku ya kalau misal ucapanku nggak terlalu lancar, sedangkan teman-temanku yang lain itu aku tahu mereka bisa ngomong, ya aku harus cari peran yang lain biar ada keunggulan dan aku nggak yang turun banget gitu, nggak ada kelebihan apapun dalam sesi itu. Terus lanjut ke wawancara ini, aku ditanya tentang kenapa sih aku milih Itjen, kenapa nggak Sekjen aja, karena kan aku sebelumnya dan sekarang juga jadi sekre di BAM. Terus juga ditanya kenapa milih Itjen, kenapa motivasinya apa, terus kalau misal nanti lanjut gimana dan sebagainya. Dan waktunya kan harusnya 30 menit, tapi karena pas aku datang selesai aku LGD itu, yang wawancara di situ itu masih ada, jadi aku agak nunggu sekitar 5 menitan, terus aku baru mulai. Terus selesainya juga ternyata nggak langsung gitu, maksudnya nggak langsung di 15.30 nya, nggak langsung di jam 16.00 nya, tapi sebelum itu malah. Jadi pokoknya kayak nggak tepat sama jamnya, mungkin sekitar 20 menit aja. Dan itu ditanya tentang CV-nya apa aja, ya pokoknya apa aja yang aku tulis di CV itu ditanyain lagi gitu. Terus soal hasil aku nggak tahu juga kapan pengumumannya ya. Yang penting aku udah berani nyoba, karena sebelumnya itu ada kegiatan kepanitiaan yang aku tuh pengen ikut, tapi aku ragu dan aku nggak daftar. Dan setelah pengumuman aku tuh ngerasa harusnya tuh aku daftar gitu, aku pengen nyoba gitu, dan itu bikin aku nyesel. Makanya pas
ada internship ini, aku juga kan awalnya tertarik kan, tapi memang agak ragu gitu. Tapi aku ingat-ingat yang sebelumnya aku menyesal karena nggak daftar. Akhirnya ya udahlah, aku putuskan buat daftar aja, apapun hasilnya ya udah kita coba gitu, biar ada kesempatan, biar ada jam terbang buat melatih bicara, melatih juga kepemimpinan organisasi gitu. Walaupun nanti mungkin nggak keterima atau keterima, ya kalau nggak keterima ya latihan wawancara gitu. Tapi ya berharapnya keterima ya. Dan itu internshipnya sampai bulan Januari, jadi selama 3 bulan. Gak tahu itu mulai dari libur atau enggak. Kalau misal dari libur berarti sekitar 5 bulan, lama banget ya. Tapi kalau misal liburnya nggak dihitung ya mungkin 3 bulan aja. Ya udahlah, yang penting coba-coba aja gitu. Oke, lanjut ke, ternyata cerita kayak gini aja udah 6 menit sendiri. Kita lanjut ke insight yang aku ingin sampaikan. Ini gabungan dari konten kreator di IG yang aku ikuti. Dia juga public speaker, terus juga ada gabungan dari buku yang aku baca. Bicara itu ada seninya. Aku selalu keceletot typo ngomong kalau berani bicara itu kayak berbicara berani bicara itu ada seninya, tapi aku selalu ngomongnya berani gitu. Jadi makanya mungkin kalau dilihat sebelumnya juga, kalau aku ngomong judul bicara itu ada seninya tuh ada gitu ya dulu, karena aku kepikiran berani bicara gitu. Mungkin karena nama channelnya itu berani bicara kan, jadi ke bawah itu. Oke, lanjut. Jadi di sini tuh Kak Rizkyani Putri, itu di IG, nama IG-nya Kak Rizkyani Putri, itu mengupload tulisan yang amazing banget sih. Jadi tulisannya itu, semua orang itu butuh ngomong. Jadi kita tuh nggak perlu jadi motivator, kita nggak perlu jadi penceramah gitu. Bukan yang penting sih, tapi siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, apapun peran kita tetap butuh ngomong. Karena ngomong itu adalah komunikasi satu-satunya. Kayak kalau kita nggak ngomong, terus orang lain bisa tahu dari mana gitu. Terus gini, jika tidak bisa berbicara, jika tidak ngomong, kalau nggak ngomong, kita tuh bakal di skip, kita nggak dipercaya, dan kita nggak dibayar mahal. Nggak dibayar mahal ini relate juga sih, karena dari yang aku lihat kebanyakan orang ya sebagian, kalau kebanyakan mungkin nggak bisa di generalisasi juga, tapi sebagian orang itu dibayar mahal karena dia bisa ngomong, karena dia bisa melobi, karena dia bisa mengambil hati bosnya gitu. Jadi ada poin-poin di ucapannya yang bisa menarik hati orang lain, jadi orang lain itu bisa ngebayar kita tuh lebih mahal gitu. Jadi itu relate banget. Dan kalau ngomong itu, yang tadi aku bilang, ngomong itu nggak harus tentang tentang sesuatu yang penting atau sesuatu hal yang sesuai peran kita. Kayak kita bukan penceramah kok, kita ngapain ngomong gitu. Tapi ngomong itu ya buat supaya kita tuh bisa didengar, dan supaya kita tuh bisa dipercaya. Udah, goal paling sederhananya itu ya kita ngomong biar kita itu didengar, biar kita tuh dipercaya sama orang lain. Terus lanjut ke ini dari buku ya, kalimat yang menarik untuk didengar. Yang pertama, beritahu kelebihanmu. Mungkin orang-orang pada udah nggak asing dengan ini, karena memang kalau udah ngomongin kelebihan tuh pasti seru kan, apalagi kelebihan diri sendiri. Tapi balik lagi ya, kalau aku sih kurang setuju ya, karena kayak kemarin aja aku bilang kan, kalau misal kita terlalu mendominasi tentang kelebihan kita, apalagi itu diulang-ulang, mungkin bakal bikin bosen dan bikin orang lain itu gak nyaman gitu kan. Tapi ya udah, itu sesuai
sesuai keputusan masing-masing. Yang penting kalau misal kita membicarakan diri sendiri tentang kelebihan dan kebaikan kita ya secukupnya aja, nggak perlu diulang-ulang apalagi ke orang yang sama gitu intinya. Terus gunakan angka ini data. Jadi kalau kita udah ngomongin data, orang tuh pasti amazed gitu. Orang tuh wah ternyata orang ini ngomong nggak sekedar ngomong doang, nggak tong kosong berbunyi nyaring gitu, tapi memang ada isinya, ada bobotnya buat didengerin. Terus yang ketiga, setelah diterima bekerja, selesaikan sesuai target waktu. Aku nggak tahu ini maksudnya apa ya, tapi ya itu yang tertulis di buku. Terus menggunakan suara yang jelas dan lantang pastinya. Sebelumnya pun di video yang sebelumnya aku udah bilang kan, kalau misal kita ngomongnya gagap, kita ngomongnya pelan, kita ngomongnya nggak ada power, pasti orang itu mikir kalau kita itu nggak punya wibawa, kita bakal sulit dipercaya, kita bakal dianggap remeh sama orang lain gitu. Terus kalau misal kita tidak bisa melakukan, tidak menguasai keempat hal tersebut, aku lupa deh seharusnya 4 atau 5, pokoknya itu yang aku sebutin tadi. Kalau kita nggak bisa dan nggak menguasai hal itu, kita bisa pakai cara metode storytelling. Dalam storytelling juga kita harus menentukan, ada poin-poin yang harus kita perhatikan, yaitu tema, konflik, simpati, dan solusi. Dan ada lagi 2 tambahan, yaitu pembalikan dan alasan. Kenapa harus ada tema, terus konflik dan simpati, dan juga solusi? Karena tema kalau kita ngasih tema yang bagus, pasti orang itu bakal lebih tertarik buat dengerin kita. Kalau temanya biasa-biasa aja, bahkan temanya udah diulang-ulang sering banget, pasti kan kayak aduh itu lagi aku udah sering banget denger gitu. Terus kalau konflik itu jadi konflik itu sebenarnya yang membuat sebuah cerita itu menarik, karena kalau nggak ada konflik pasti cerita itu bakal flat. Jadi kalau hidup nggak ada konflik juga sebenarnya flat banget kan. Makanya kalau ada konflik dalam hidup itu ya udahlah, itu sebagai bumbu-bumbu biar hidup kita makin berwarna, walaupun warnanya kadang hitam ya. Oke, lanjut. Simpati ini tadi aku baca terkait tentang bentar, aku agak lupa, tentang bagaimana cerita itu membawa kita untuk bersimpati gitu. Jadi misalnya ceritanya itu sedih, nah di cerita itu ada orang yang kelaparan, gak bisa makan, tapi gak bisa makan roti luar negeri gitu, yang namanya itu asing banget buat kita orang Indonesia. Ketika diceritakan soal itu, pasti kan kita, emang itu apa, itu roti apa gitu, malah jadi itu merusak simpati kita. Yang harusnya kita sedih, yang harusnya kita misal sedih banget, itu ternyata ada loh orang yang gak bisa makan nasi. Kalau nasi kan udah familiar sama kita kan, jadi orang tuh bakal oh iya sedih banget, langsung mengena gitu, simpati. Tapi kalau kita sedih banget ada orang yang gak bisa makan kue ini gitu, sedangkan kue ini tuh kita aja gak familiar dengan itu, akhirnya kan kepecah. Yang harusnya simpati, yang harusnya sedih, yang harusnya mendalami, ternyata kepecah gara-gara kita tuh gak tahu itu roti apa gitu. Jadi gunakan kata-kata, kalimat-kalimat atau cerita yang udah memang familiar, memang maksudnya dengan bahasa-bahasa yang familiar sama kita, sama kehidupan kita, biar yang ngomong yang denger itu nggak kepecah-pecah gitu fokusnya, nggak harus mikirin ini apa ya gitu. Terus solusi, karena dalam setiap konflik itu harus ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya, konfliknya gantung. Pasti kan pembaca atau pendengar tuh pasti kayak solusinya apa gitu, konfliknya kegantung kok kayak gini, terus apakah orang ini mati, apakah orang ini hidup bahagia, kan harus ada endingnya lah gitu. Solusinya itu apa gitu, solusi dari konflik itu. Terus ini yang sebenarnya bisa ada dan bisa nggak ada, pembalikan dan alasan. Pembalikan ini kayak sesuatu yang mengejutkan. Jadi misal solusinya tuh yang tadi di konflik itu orang nggak bisa makan, kasihan gitu kan. Terus di simpatinya juga harusnya kan pakai kalimat atau kata yang familiar sama kita.
Terus solusinya adalah ya kita kasih bantuan gitu biar dia bisa makan, atau kita kasih kerjaan biar dia bisa kerja dan menghasilkan uang sehingga dia bisa makan. Terus membalikan ini, misal ternyata tiba-tiba dia tuh dipecat, atau tiba-tiba ternyata dia tuh kecelakaan saat di jalan menuju ke kantornya gitu. Jadi ada sesuatu yang mengejutkan di akhir kalimat, di akhir cerita tersebut. Terus lanjut ke alasan ini lebih ke apa sih alasan dari sebuah cerita itu, apa tujuan dari diceritakannya cerita itu tuh apa gitu. Jadi ada yang melatar belakangi, ada yang membawahi sebuah cerita, kenapa cerita itu bisa muncul. Oke, jadi itu ini dari yang aku tulisan, dan memang mungkin ucapanku nggak yang begitu langsung lancar banget, tapi ini progres, dan ini ternyata udah 15 menit 16 menit kayaknya kelamaan deh. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, aku akhiri dulu. Habis ini aku ada Bintal, dan setelah itu free. Dan oh ya, besok itu bakal ada Bu Sri Mulyani datang ke sini, dan aku jadinya dibikinin baju tenun. Yang awalnya kan batik biasa, ternyata diganti jadi tenun, dan itu kayaknya harganya lebih mahal deh. Oke deh, thank you so much for watching. Bye bye.